Hai semua, selamat datang di video pembahasan satu soal subjek dan predikat skill 1. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Yep. Oh ya, sebelumnya kita ingetin buat teman-teman yang belum nonton video materi 1 ya, dan belum baca PDF-nya, teman-teman kita saranin buat nonton video dan baca PDF-nya dulu supaya nanti teman-teman begitu ketemu soal kayak gini kita bisa langsung klik gitu ya, langsung ngerti gitu. Waktu kita bilang ini ngacu ke sini guys, ciri-ciri subjek yang ini, ciri-ciri predikat yang ini, tips yang ini gitu-gitu. Nanti linknya bisa kita kasih di deskripsi, teman-teman bisa free download it. Oke, langsung aja ini. Contoh pertama ada crop rotation bla 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 of preserving soil fertility. Oke ya, jadi jangan panik kalau ketemu soal kayak gini. Ini soal tipe structure, ada yang hilang, maka langsung tentukan subjek predikatnya. Mana subjek, mana predikat. Subjek itu bisa gue langsung ke sini nih, ke rotation. Kenapa? Ada imbuhan ion-ion ya. Akhiran ion-ion ini merupakan ciri dari kata benda, dan kata benda pertama yang muncul di sebuah rangkaian kalimat kemungkinan besar dia adalah subjeknya. Nah, tahu dari mana bisa langsung secepat itu? Ya dari video materi dan dari PDF itu guys. Maka kita saranin buat teman-teman tonton dulu videonya dan baca PDF-nya dulu gitu. Linknya ada di deskripsi. Nah, ini subjek. Nah, kalau sudah ada subjek berarti kita butuh yang namanya predikat guys. Nah, predikatnya di sini nggak ada ya, of preserving soil fertility, ini bukan predikat. Sehingga kalian butuh yang namanya predikat di jawaban A, B, C, dan D. Di antara opsi A, B, C, dan D, mana yang mengandung predikat? Lagi, ciri-ciri predikat itu seperti apa? Ada di video materi lagi ya, bahwa ada predikat itu bisa berupa to be, bisa berupa auxiliary, bisa berupa modal, bisa berupa verb itu sendiri, verb 1, verb 2. Dan nanti dikasih tahu bahwa verb 3 and verb thing itu bukan predikat gitu-gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung analisa cepat. Yang A ada is, oke, kita simpan dulu. Yang B one method nggak ada predikat. Yang C ada predikat. Yang D ada juga predikat. Oke, yang B kita buang. Kita ambil yang A, C, dan D. Sekarang kita seleksi lagi. Di soal ini sudah ada subjek guys. Berarti jawaban nggak butuh lagi subjek. Nah, yang A ini ada subjek it ya, sebagai pronoun it, salah. Lalu yang C juga ada a method. Dia adalah sebuah kata benda ya, frasa benda muncul sebelum predikat, maka dia dihitung sebagai subjek. Sedangkan ini sudah ada subjek, maka ini salah gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang D ya, is one method. Jadi sesimpel itu guys buat menebak gitu ya, bukan menebak sih sebenarnya, mendapatkan jawaban gitu dari soal structure dengan mengetahui konsep subjek predikat. SP, 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 dan SP. Oke, gitu ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Blank, 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 the dollar as its monetary unit in 1878. Oke, di sini yang memenuhi sebagai benda adalah the dollar. Nggak ada predikat ya, tidak ada predikat. Ini bukan subjek guys, karena the dollar ini benda, tapi belakangnya nggak ada predikat, maka dia cuma jadi objek. Objek saja. Benda kalau dia muncul setelah predikat maka disebut objek. Berarti di sini harus butuh predikat dan subjek. Nah, cari di jawaban A, B, C, dan D yang mengandung subjek dan predikat. Nah, kita lihat yang A, Canada adopted. Canada ini subjek, adopted ini predikat. Oke, kedua. Lalu B, adopted by Canada. Adopted by Canada ini omitting juga bisa dibilang participle sih, sebenarnya pasif participle aja ya, jadi dia nggak memenuhi subjek predikat. Yang C, it was adopted by Canada, itu ini pasif juga nih, jadi konteks kita di sini bukan pasif yang dibutuhin tapi aktif subjek predikat. Lalu yang D, the Canadian adoption of, ini malah lebih parah, nggak ada predikat ya, maka jawaban yang lebih tepat adalah A. Oke, itu ya. Jadi Kanada ini subjeknya, adopted predikatnya, ini objeknya. Oke, jadi gitu guys. Kalau teman-teman udah tahu triknya, jadi soal skor 500 tuh mudah-mudahan bisa diuber lah ya. Apalagi cara nguber paling cepat lewat structure guys. Jadi kalau structure-nya udah bagus, listening sama reading itu bisa kita train ya, kita treatment daily gitu. Dikasih file-file listening dan tips and triknya seperti apa. Lanjut. Kita lihat soal berikutnya ada almost impossible to capture the beauty of
the aurora borealis in photographs. Nah, ini gampang banget ini ya guys sebenarnya. Jadi jangan pusing, jangan langsung aduh nggak ngerti nih gitu gimana nih. Jangan pusing, teman-teman langsung fokus aja ke subjek predikat. Ada nggak subjek predikat gitu? Ada to be kah di sana? Ada auxiliary kah? Atau ada modal? Atau ada verb murni? Atau verb past verb gitu-gitu? Di sini kan nggak ada. Almost impossible. Capture ini bisa jadi verb, tapi nggak boleh ada to di depannya. Kalau ada to di depannya dia jadi to infinitive ya, bukan sebagai predikat. The beauty ini noun saja. Kalau ini frasa noun of the aurora borealis ini juga hanya ya ini modifier ini ya ini bukan ya, hanya frasa-frasa saja ini, nggak ada subjek predikat. Maka jawaban blank di sini yang dibutuhin adalah subjek predikat. Secepat itu. Cuman butuh subjek predikat. Nah, cari di A, B, C, D yang ada subjek predikat. Yang A kan being, yang B it is, yang C there is, yang D is, yang ada subjek predikat. Kalau D kan cuma kehilangan subjek ya, coret. Yang A kehilangan subjek juga, predikat juga, coret. Baru tinggal B dan C. Yang B ada it is, yang C ada there is. Konteks di sini yang dibutuhin adalah subjek predikat, bukan inversi dari subjek predikat ya. There is ini bentuk inversi ya dari adverbial place. Jadi teman-teman nanti akan ketemu materi ini di skill 4. Tapi yang dibutuhin di sini adalah it is. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke, jadi it is almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs. Jadi biasanya soal structure itu emang ngebikin buat bingung ya guys dari dengan banyaknya rangkaian frasa gitu. Tapi ingat dalam sebuah kalimat subjek predikat itu adalah sebuah keharusan gitu. Gak peduli seberapa banyak frasanya, yang jelas harus ada satu subjek dan satu predikat at least minimal. Gitu ya. Jadi kuncinya harus seperti itu. Lagi-lagi buat teman-teman yang belum nonton video dan baca PDF-nya, teman-teman bisa download di link yang kita kasih di deskripsi. Silahkan di download, boleh di print, boleh di share ke teman-teman tuh video dan PDF-nya, nggak apa-apa, kelas kita ya buat teman-teman supaya belajar. Buat kalian-kalian yang pada pengen ngejar syarat kelulusan gitu TOEFL atau syarat beasiswa mau lanjut ke LPDP atau program 5.000 doktor dan seterusnya ya, apapun itu beasiswanya lah, yang masih menggunakan TOEFL, teman-teman bisa dikejar lewat structure ini. Atau nanti teman-teman yang butuh IBT atau yang IELTS, nanti kita bikin konten-konten yang khusus buat itu persiapannya ya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke soal terakhir nih. Ada usually political cartoons blank on the editorial page of a newspaper. Nah, sini ya. Kalau ngeliat yang gini-gini juga sama, nggak usah pusing. Usually, koma, udah ini cuekin aja. Lalu lihat political cartoons, ini boleh jadi subjek guys, cartoons ya. Kata benda ini jamak, di modifier, di pre-modifier sama political adjective. Jadi political cartoons, lalu blank. Setelah blank ada on the editorial page. On the editorial page. Ini bukan predikat, nggak ada predikat. Of a newspaper juga bukan predikat. Jadi nggak ada predikat di sini. Nah, kesimpulannya ini political cartoons butuh predikat murni saja, predikat yang untuk subjek jamak ya, predikat. Di sini butuh predikat. Cari di A, B, C, D yang ada predikat. Yang ada predikat adalah yang A, appear, yang whose appearance ini nggak ada predikat. Yang C, by appearing juga nggak ada predikat. D, when they appear, ini ada predikat. Tapi beda ya antara A sama D. Yang A ini hanya predikat saja sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai kebutuhan. Sedangkan D ini adalah klausa nih. Ada konektor, subjek, predikat. Ini satu klausa. Jadi kita nggak butuh satu klausa, kita hanya butuh satu predikat aja. Nah gitu. Jadi dengan konsep subjek predikat, kalau teman-teman udah tahu, itu bisa langsung dianalisa pakai jurus pertama. Nah jurus pertamanya adalah apa? Subjeknya mana, predikatnya mana. Jadi kalau subjeknya udah ketemu, predikat udah ketemu, berarti jawabannya nggak boleh berupa subjek dan predikat. Mungkin bisa diisi dengan verb ing ya, atau verb 3 gitu-gitu sebagai pelengkap saja. Oke guys, itu dulu 5 soal dari kita buat teman-teman, contoh soal dan pembahasan. Nanti kita bikin lagi video-video kayak gini berikutnya.
Dan jangan lupa follow, subscribe kita untuk biar teman-teman nggak ketinggalan. Terus boleh juga follow akun Instagram Rumah Inggris ya, @rumahinggris buat teman-teman yang pengen dapat soal-soal harian, mungkin 2 atau 3 soal harian buat latihan di story atau di post kita, teman-teman bisa follow, dan nanti pembahasannya akan lewat YouTube seperti ini. Thank you so much. Stay safe, sampai ketemu lagi, good luck and ciao.